kata-kata yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Baliho-baliho segede gaban yang belakangan ini ramai dibicarakan ternyata tidak mendongkrak nilai jual tokoh-tokoh politik yang wajahnya muncul di situ. Paling tidak itu yang bisa kita simpulkan dari survei nasional lembaga riset terkemuka Carta Politika. Menurut Carta, nama yang paling banyak didukung untuk jadi calon presiden adalah Ganjar Pranowo, diikuti oleh Prabowo dan kemudian Anies Baswedan. Adapun tokoh-tokoh yang menghiasi baliho di seluruh penjuru kota itu rendah luar biasa dukungannya. Puan Maharani dan Airlangga Hartarto misalnya hanya didukung oleh 0,7% rakyat untuk jadi presiden. Yang rada lebih tinggi adalah AHY dengan 3,9%. Tapi tetap dukungannya jauh lebih rendah dari Ganjar. Bisa dibilang tokoh yang paling menonjol dan masih akan terus meningkat peluang untuk dipilih pada Pilpres 2024 adalah Ganjar. Saat ini jarak suaranya dengan Prabowo dan Anies masih belum terlalu jauh terpaut. Dalam simulasi 5 nama misalnya, suara Ganjar itu mencapai 23%, suara Anies 19,8%, dan suara Prabowo 19,6%. Tapi sebetulnya jumlah warga Indonesia yang mengenal Ganjar saat ini masih jauh lebih rendah daripada yang mengenal Anies dan Prabowo. Sekitar 88-90% rakyat Indonesia mengenal Anies dan Prabowo, sementara hanya 67,7% rakyat mengenal Ganjar. Dengan kata lain, kalau dengan kondisi kurang dikenal saja Ganjar menempati posisi tertinggi, apalagi kalau dia lebih aktif mengkampanyekan dirinya sehingga dikenal lebih banyak orang. Jadi mengajukan nama Ganjar sebagai capres sebenarnya adalah pilihan yang sangat masuk di akal. Karena itu agak mengherankan sikap ragu PDIP untuk mengajukan Ganjar dan malah mempromosikan Puan Maharani. Saya tidak punya persoalan apa-apa dengan Puan. Dia justru adalah mahasiswa saya di komunikasi UI yang selalu baik hati, santun, dan menyenangkan. Tapi kalau kita lihat data, Puan sama sekali tidak berpeluang, sementara Ganjar sangat besar peluang kemenangannya. Data menunjukkan hampir 45% pemilih PDIP mendukung Ganjar, sementara hanya sekitar 5% pemilih PDIP mendukung Puan. Begitu juga kalau kita membuat analisis per daerah di Jawa Tengah, salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak, hampir 70% warga mendukung Ganjar, sementara hanya 2,5% yang memilih Puan. Tapi apakah tidak mungkin nama Puan akan menaik bila intensitas kampanye Puan ditingkatkan habis-habisan? Bukankah masih ada 3 tahun lagi, kata Anda? Saya sih ragu. Dalam komunikasi, kami belajar bahwa ada proses panjang sampai tahap di mana orang bisa dipersuasi untuk mengambil pilihan tertentu. Dalam hal ini, memperbanyak jumlah baliho atau iklan televisi dan media sosial sebenarnya lebih berfungsi untuk meningkatkan kesadaran atau awareness seseorang. Jadi begitu di mana-mana ada baliho Puan terpasang, masyarakat akan sadar bahwa calon presiden dari PDIP adalah Puan. Tapi tahu Puan belum tentu berarti orang tertarik untuk mendukung Puan. Karena itulah Puan harus muncul sebagai sosok yang bisa membuat masyarakat mulai mempertimbangkan Puan sebagai capres. Misalnya saja dengan menggambarkan bahwa Puan adalah terah Soekarno atau Puan adalah pejuang yang akan membela hak perempuan yang tertindas. Pada titik ini, kalau arah ketertarikan yang positif, nama Puan akan mulai disimpan di dalam benak sebagai salah seorang calon presiden yang mungkin akan didukung dalam 3 tahun mendatang. Di tahap berikutnya yang lebih penting adalah apa yang disebut sebagai desire atau hasrat. Di titik ini orang berpikir secara serius untuk memilih Puan. Ini terjadi misalnya karena setelah mendengar dan mencari tahu dan mengobrol soal Puan, seseorang makin menemukan keunggulan Puan. Dia mulai melihat bahwa dibandingkan dengan calon-calon lain, Puan memang lebih baik. Misalnya dia mulai melihat bahwa dibandingkan dengan terah Soekarno lain, Puan adalah yang paling bisa diharapkan. Dia akan mengikuti terus sepak terjang Puan. Dia bahkan akan ikut mempromosikan Puan kepada orang-orang lain di sekitarnya. Setelah itu semua, barulah dia akan menjadi pemilih Puan. Tentu saja proses keputusan orang memilih kandidat tertentu tidak harus selalu mengikuti tahapan itu. Misalnya saja, bisa saja seseorang memilih berdasarkan bayaran, sogokan, atau bisa saja dia memilih karena perintah orang tua, perintah suami, perintah ustadz di hari H pemilihan. Tapi itu semua adalah contoh-contoh kekecualian yang mungkin akan semakin sedikit terjadi, apalagi dalam kasus presiden. Berapa banyak coba uang yang harus disediakan untuk menyogok puluhan juta rakyat Indonesia? Karena itu marilah kita bicarakan proses yang wajar. Dalam hal ini yang terpenting kita sadar bahwa masyarakat memilih kandidat tertentu bukan hanya karena melihat ada banyak baliho tokoh itu.
Mereka memilih berdasarkan pertimbangan rasional. Ini tidak mesti didasari oleh pertimbangan mendalam, seperti misalnya seberapa jauh kandidat tertentu bisa memimpin Indonesia dan membawa kesejahteraan bagi bangsa. Ini bisa juga didasari pertimbangan bahwa sebagai seorang muslim misalnya, seseorang merasa seharusnya memilih pemimpin yang paling terlihat soleh dan akan bisa memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Itulah yang misalnya terjadi pada Anies. Anies akan tetap hadir sebagai salah seorang kandidat yang harus dipertimbangkan karena adanya faktor agama tadi. Nah sekarang, apakah yang bisa ditawarkan Puan? Saat ini hampir tidak ada. Puan pernah jadi menteri, pernah jadi ketua DPR, tapi hampir-hampir tidak pernah melakukan hal-hal yang relevan dengan kepentingan masyarakat luas. Kalau sekarang Puan hendak digenjot popularitasnya, dia tidak bisa sekedar dengan menampilkan wajahnya di mana-mana. Puan harus benar-benar turun ke tengah masyarakat dan nampak relevan buat kebutuhan masyarakat. Dan ini sebenarnya keunggulan Ganjar, tidak dimiliki oleh kandidat manapun. Keunggulan Ganjar bukanlah kegantengan dan kepintarannya. Ganjar tidak butuh baliho, tapi Ganjar ada secara fisik dengan masyarakat yang kemudian kehadirannya direkam dan disebarkan baik melalui media sosial tim kampanyenya maupun oleh para wartawan yang meliputnya. Ganjar bertemu dan bicara dengan masyarakat, sementara Puan selama ini nampak sebagai tuan putri yang takut kulitnya tersengat sinar matahari. Menurut saya akan sangat menggelikan kalau PDIP memilih untuk tetap menjagokan Puan untuk disandingkan dengan misalnya Prabowo. Dukungan terhadap Prabowo memang masih tinggi, tapi terus menurun dari tahun ke tahun. Begitu juga membayangkan Puan disandingkan dengan Anies misalnya. Pilihan-pilihan semacam itu hanya akan mengganggu kesetiaan pendukung PDIP pada partainya. Pemilu di Indonesia menunjukkan selama ini bahwa masyarakat Indonesia tidak memiliki kesetiaan tinggi terhadap partai politik. Jadi sangat mungkin pendukung PDIP mengabaikan pilihan partainya kalau pilihan PDIP tidak sejalan dengan tokoh yang mereka sukai. Bahkan sangat mungkin kalau mereka kecewa dengan pilihan partainya, mereka akan berpindah partai. Jadi hasil survei Nasional Carta ini kembali memberi sinyal yang kuat bahwa Ganjar Pranowo adalah salah seorang kandidat terkuat bagi pemilihan presiden 2024. Dan PDIP sebagai parpol terbesar tinggal menentukan pilihan. Gunakan akal sehat, pilih Ganjar, abaikan akal sehat, pilih yang lain. Yuk terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.